Ini kita akan coba lanjut pembahasannya tentang persamaan garis lurus. Di sini ada yang pertama ya, tentang menentukan gradien. Jadi kalau gradien itu secara sederhana kita mencari selisih di koordinat y dibagi sama selisih koordinat x gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada tentang menentukan persamaan garis. Gradien dari persamaan garis. Kalau kita punya gradien bentuk, kok gradien sih? Kalau kita punya persamaan garis bentuknya kayak gini gitu ya, y sama dengan sesuatu bla bla bla, maka gradien itu adalah yang di depan x-nya. Kalau misalkan kita punya dalam bentuk ax tambah by, maka gradiennya adalah min a per b. Kenapa? Ya karena tinggal ini pindah ruas aja ya. Nanti jadi negatif ax, nanti dia dibagi sama b gitu. Jadi betul deh. Nah, terus ini ada tentang membentuk sebuah sudut itu pakai tan, cuma jarang muncul karena masuknya ke trigono juga. Terus di sini ada tentang menentukan persamaan garis lurus. Ini kita kalau punya gradiennya, berarti pakai rumus yang ini ya, dan melalui titik tertentu. Tapi kalau nggak ada gradiennya, berarti kita pakai rumus yang di sini, yang per y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Tapi ya sama aja, karena ini dua-duanya berasal dari rumus gradien. Oke, ini ada yang selanjutnya gitu ya. Kalau misalkan kita punya persamaan garis lurus yang bergradien min p per q, artinya ini akan jadi untuk x, ini untuk y. Nanti di sininya jadi plus ya, kalau di sininya negatif. Nanti tinggal substitusi deh titik-titiknya. Kalau di sini ada hubungan antar titik dan garis. Ini pun ada tentang yang sejajar gimana, yang tegak lurus gimana ya. Akan banyak pola-polanya. Oke, langsung saja. Next, kita nomor 1. Kita mau cari gradien dari 2,5 dan 6,13. Udah, ini selisih y-nya adalah plus 8. Lalu ini selisih x-nya adalah plus 4. Jadi kita akan peroleh gradien itu adalah plus 8 sama plus 4. Udah, hasilnya 2. Next, gradien yang melalui min 3,7 dan 1,-5. Berarti kita akan dapat 7 ke min 5 itu dikurang 12. Lalu min 3 ke 1 itu dikurang 4. Jadi kita akan dapat gradiennya. Min 12 per min 4 sama dengan 3. Oh sorry. Dari min 3 ke 1 adalah plus 4 ya. Berarti di sini min 12 dibagi 4 itu adalah negatif 3. Jadi jawabannya tetap A. Next, nomor 3. Di sini kita punya 2x sama dengan 3y min 6. Apa gradiennya? Tadi ya, gradien itu bentuknya y sama dengan ax, atau langsung saja tulis kayak gini, mx plus c. Kita hanya perlu fokus di depan huruf x-nya aja. Jadi ini 3-nya pindah ruas, sehingga kita akan dapat ini adalah 2 per 3. Jadi harus 1y ya, harus selalu 1y. Jadi di sini jawabannya C. Kalau yang nomor 4, di sini ada 4y tambah 3x sama dengan 5. Berarti ini adalah yang min b per a. Atau kita langsung pindahin aja gitu ya. Ini ke sini dia jadi min 3x. Berarti 4-nya pindah ruas jadi min 3 per 4x. Dapat deh. Ini gradiennya min 3 per 4, jawabannya A. Gitu. Atau nanti pakai yang negatif A per B. Dimana ini adalah AX, ini adalah BY. Gitu. Cuma kalau kita ngafalin rumus terlalu kaku ya, jadi pahami aja konsep dasarnya. Gimana cara mencari gradien dari sebuah persamaan garis. Oke, di sini untuk yang nomor 5, kita punya sebuah gambar. Ini dia melalui 5 sama 2. Nah, tadi kalau misalkan gradiennya adalah selisih y dibagi selisih x. Jadi kita cek misalkan ini kita bergerak dari kiri ke kanan. Berarti dari 5 ke bawah pasti ini dapatnya negatif 5. Terus dia ke kanan berarti dia positif 2. Nah, kalau dia ke bawah berarti dia negatif, itu berpengaruh pada y-nya ya. Karena y itu ke atas atau ke bawah. Berarti di sini negatif 5. Terus ini ke kanan 2. Berarti dia positif 2 ya yang x-nya. Udah deh, ini dapatnya min 5 per 2. Jawabannya A. Begitupun kalau kita balik gitu ya, balik ke dari 2 ke 5. Berarti kita akan dapat ke kiri negatif 2, ke atas 5. Hasilnya akan sama aja ya. Oke, itu untuk yang nomor 5. Jadi itu cara melihat gradiennya dari yang bentuknya grafik. Terus di sini kalau misalkan kita harus bikin persamaan garisnya,
Ini bonus berarti ya, bonus stage. Berarti kita tinggal kali silang aja. Kali silangnya ya seperti biasa, ini yang 5 kaliin ke X, jadi dapatnya 5X. Kemudian yang 2 kita kaliin ke Y, dapatnya 2Y. Maka dapatnya di sini 5 kali 2. Maka hasilnya 5X plus 2Y sama dengan 10. Ini sesuai dengan pola yang dikasih di yang nomor 2 nih, yang di atas poin C. Jadi kalau kita punya gradiennya negatif, maka ini untuk X, koefisiennya ini untuk Y, dan kalau dia di sininya negatif, maka semuanya jadi positif ya. Jadinya di sini 5X sama 2Y, tapi di sini negatif, berarti di sini positif 2Y. Udah deh. Di sini dia tuh kan melewati 2,0 atau 0,5. Jadi kalau kita substitusi pun misalkan 2,0 berarti 5 kali 2 10, 2 kali 0 0, berarti dapat sama dengan 10. Seperti itu ya, nanti kita bahas lagi. Semoga bisa dipahami. Next, ini yang nomor 6. Berarti untuk yang nomor 6, di sini kita akan peroleh dia melewati 3 sama min 6 X, Y. Berarti kita akan peroleh nih, dia misalkan ke kanan berarti ini positif 6, terus ke atas dia positif 3, berarti gradiennya adalah 3/6 alias setengah. Oke, kalau kita mau bikin persamaan garisnya, ini dia melewati 0,3 atau dia melewati min 6,0. Misalkan kita yang ambilnya melalui 0,3. Nanti kita akan dapat ini X, ini Y, berarti 1X sama 2Y, karena di sini positif jadinya negatif, sama dengan berarti X-nya 0, min 2 kali 3 itu adalah min 6. Jadi X 2Y sama dengan min 6. Begitupun kalau kita kali silang ya. 3 kali X kehapus, berarti dapatnya 3X min 6 kali Y, dapatnya min 6Y sama dengan 3 kali min 6. Ini semuanya kita bagi 3 aja, dapat deh sama hasilnya gitu. Jadi itu untuk persamaan garis lurus ya, bisa cari gradien dari gambar terus bikin persamaannya juga. Ini berlaku untuk yang angka-angkanya pada sumbu ya. Oke, next yang nomor 7. Mungkin dipindahin dulu aja soalnya. Oke, di sini manakah yang sejajar? Oke, konsep sejajar artinya dia punya gradien yang sama. Berarti di sini kita akan peroleh nih Y sama dengan min 3/5X. Berarti kita akan dapat gradiennya adalah min 3/5. Berarti kita akan mencek dari yang 1, 2, 3, 4. Mana yang gradiennya min 3/5. Yang ini udah jelas ya, dia min 3/5, berarti dia betul. Yang ini berarti 10-nya pindah ruas, jadi gradiennya adalah min 6/5. Min 6/10 kita bagi 2 jadi min 3/5, berarti dia betul juga. Kalau yang ketiga, terusnya di bawah deh. Yang ketiga dia punya 3X tambah 5Y, berarti ini yang min A/B. Berarti kita akan dapat A itu yang di depan X, berarti min 3/5. Berarti di sini pun dia betul. Terus yang terakhir di sini kita punya 3X sama dengan min 5Y. Tetap ya, min 5-nya yang pindah ruas. Jadi kita akan dapat di sini gradiennya adalah 3/min 5. Ya ini pun sama aja, walaupun negatifnya di bawah. Maka ini semuanya betul. Sudah seperti itu. Jadi tadi ya plus 7-nya enggak guna. Jadi kita kalau mau cari gradien min 5Y aja. Oke, next. Nomor 8. Di sini kita punya manakah yang tegak lurus? Tegak lurus sama Y 2X plus 5. Oke, kalau dia tegak lurus, maka konsepnya adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Atau kita bisa tulis M2 adalah min 1/M1. Artinya dia kebalikannya dari M1 tapi dikali negatif. Maksud dari kebalikannya, contoh gitu ya. Misalkan kita punya gradien yang pertamanya adalah 2/3, maka M2-nya adalah dibalik jadi 3/2, tapi ditambahin negatif gitu. Jadi yang di sini pun kita akan cari nih. Berarti ini adalah gradiennya sama dengan 2, maka M2-nya itu adalah 2, itu adalah 2/1. Berarti ini jadinya 1/2 tambahin negatif. Jadi kita yang cari
cari yang gradiennya negatif setengah. Sorry ya, lidahnya terpleset. Jadi ini di sini kita punya y setengah x plus 7. Berarti kita betul nih, ini gradiennya adalah negatif setengah ya, yang di depan x-nya. Betul. Oke, yang kedua. Y sama dengan min 2x plus 3. Ini mah gradiennya sama dengan min 2, tidak sama dengan negatif setengah. Berarti dia salah. Satu benar, dua salah. Berarti jawabannya adalah B. Gitu ya, tanpa ngecek yang 3 dan 4. Tapi gak apa-apa lah. Kita coba bahas yang 3 dan 4. X tambah 2Y sama dengan 7. Berarti ini betul ya. Ini A-nya adalah 1. B-nya sama dengan 2. Jadi min A per B itu adalah min 1 per 2. Oke. Terus jadi pokoknya mah kalau misalkan di sininya positif, berarti di sininya negatif gitu. Jadi berdasarkan pola yang tadi bikin kita persamaan garis juga gitu. Sama aja. Jadi kalau kita bisa pahamin yang di sini, bolak-baliknya gitu ya, pasti bisa kok. Next, yang keempat. 2x min y min 10. Berarti di sini kita akan peroleh nih m-nya. Ininya negatif. Berarti di sininya positif doang. Positif berapa? Yang depan x-nya 2. Berarti di sini dapatnya 2 1 gitu. Jadi sama dengan 2 aja. Maka di sini salah. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, itu untuk yang tegak lurus gitu ya. Jadi kita coba bikin sebuah persamaan gitu ya. Misalkan ini kalau buat cek pola aja ya. Kalau misalkan x-nya sama dengan 1, maka y-nya sama dengan 7. Jadi kan kalau misalkan kita mau cari yang tegak lurus, berarti gradiennya adalah min setengah. Berarti kita akan dapat persamaan garis yang tegak lurusnya adalah 1x sama 2y positif. Masukin deh 1,7, berarti 1 tambah 2 kali 7 itu sama dengan x tambah 2y itu 15. Nah, di sini ada perbedaan ya. Kalau di sini awalnya ini bisa ditulis sebagai 2x min y sama dengan min 5. Jadi tukeran tempat y sama 5-nya. Tapi dia berubah jadi x tambah 2. Jadi di sini kan 2, ini 1 tukeran tempat jadi 1 sama 2, negatif jadi positif. Itu adalah pola ketika akibatnya ini dibalik dan dikali negatif. Seperti itu ya. Itu untuk yang pola tegak lurus. Nanti kita akan gunakan di soal yang selanjutnya. Untuk yang nomor 9 ini kita mau cari persamaan garis lurus yang melalui di sini A-nya 1,2, B-nya min 3, min 14. Oke. Nah, berarti kita butuh dua hal ya. Butuh gradien sama salah satu titik yang dilewati. Kalau kita mau pakai rumus awal, berarti kita pakai rumus yang di sini ya. Menentukan persamaan garis lurus. Tapi itu terlalu lama. Kita akan coba cara baru. Cek aja gradiennya kayak yang di nomor-nomor awal ya. Selisih y-nya berarti di sini min 16, selisih x-nya min 4, berarti dapat min 16 per min 4 sama dengan 4, berarti ini 4 per 1, berarti kita akan dapat ini 4x, ini 1y, 4x min 1y jadinya. Masukin deh 1,2 atau min 3, min 14 sama aja hasilnya. Berarti kita akan dapat 4 kali min 1 kurangin 2, berarti dapatnya min x. 4x min y sama dengan 2. Kalau nggak percaya ya coba aja gitu ya, masukin yang min 3 sama min 14-nya. Berarti di sini kita akan peroleh 4x, 2-nya ke kiri jadi negatif, y-nya ke kanan jadi positif. 4x min 2 adalah P. Seperti itu. Next, yang nomor 10. Di sini P-nya 1,6 dan Q-nya 2,8. Berarti kita akan dapat gradiennya adalah positif 2. Ini y-nya positif 2, lalu x-nya min positif 1. Berarti kita akan dapat gradiennya adalah 2 per 1, berarti dapatnya 2x min y sama dengan masukin yang 1,6 aja. Berarti kita akan dapat 2 kali 1 dikurang 6, berarti dapatnya 2x min y sama dengan min 4. Berarti tukeran kita akan dapat min 4 pindah jadi plus 4, min y pindah jadi plus y. 2x plus 4 itu adalah E juga. Gitu ya. Jadi seperti itu polanya. Ini untuk x, ini untuk y. Kalau dia positif, di sini jadi negatif. Terus substitusi aja salah satu titiknya.
Kalau nggak percaya yang 2,8 masukin 2 kali 2 4 dikurang 8 min 4 juga. Oke, sip. Berarti kita akan dapat next nomor 11. Di sini kita punya gradiennya min 1/4 melalui 2,3. Gampang ya, ini udah dikasih gradiennya. Berarti ini kita akan dapat 1x sama 4y, karena di sini negatif jadi positif. Masukin deh 2 tambah 4 kali 3, berarti x tambah 4y sama dengan 14. Jawabannya B. Jadi bisa ya 10 detik juga. Di sini kita mau cari persamaan yang gradiennya sama dengan 2, terus dia melalui 1,0. Berarti kita akan dapat 2 itu adalah 2/1. Berarti 2x sama 1y, berarti dikurang ya. Karena dia positif. Berarti dia melalui 1,0, berarti 2 kali 1 dikurang 0. Jadi dapat 2x min y sama dengan 2. 2x min y sama dengan 2, berarti jawabannya adalah B. Sip. Next. Kita punya di sini garis yang melalui 4,3 dan sejajar 2x tambah y plus 7. Kalau dia sejajar, maka M1 sama dengan M2. Dan gradien itu adalah ngaruhnya ke angka-angka yang di depan sini. Artinya, kalau dia sejajar, dia nggak akan berubah. Jadi langsung aja 2x tambah y. Masukin 4,3-nya, berarti 2 kali 4 ditambah 3. Berarti 2x tambah y sama dengan 2 kali 4, 8, tambah 3, 11. Pindahin deh ke sebelah kiri. 2x tambah y min 11 sama dengan 0. Dapat jawabannya D. Seperti itu. Jadi kalau sejajar nggak berubah. 14. Dia melalui P 4,6 dan sejajar 3x min 2y sama dengan 1. Berarti kita akan peroleh di sini 3x min 2y sama dengan 3 kali 4. Nanti dikurang 2 kali 6. Jadi 3x min 2y sama dengan 12 dikurang 12 itu 0. Sudah. Ini jawabannya D. Jadi kalau dia sejajar, nggak ada yang berubah koefisien di depan x dan y-nya. Next, 14. Di sini P sama dengan 4,6. Dia udah sih 14 mah. Kok ditulis lagi? Tunduh kayaknya. 15 persamaan garis yang melalui titik potong. Oke. Jadi dia melalui tipot x tambah 2y. Aduh, apakah habis baterainya? X tambah 2y tambah 1 sama dengan 0. Lalu di sini 2x min y tambah 5 sama dengan 0. Dan tegak lurus. X tambah y plus 1 sama dengan 0. Oke, jawab. Kalau dia tegak lurus, berarti ini tukeran tempat nih. Ini 1x, 1y. Ya, sama aja ya. Jadinya x sama y juga. Tapi dia jadi negatif. Sama dengan apa? Itu yang harus kita cari. Jadi di sini kita ubah dulu nih. Mungkin jadi x tambah 2y sama dengan min 1. Dan di sini 2x min y sama dengan min 5. Berarti ini kita eliminasi aja. Yang atas kali 2 deh langsung. Berarti kita akan dapat 2x tambah 4y sama dengan min 2. Bawahnya 2x min y sama dengan min 5. Kita kurangin dapatnya 5y. Di sini dapatnya 3. Enggak pas. Jadi y-nya adalah 3/5. Kalau y-nya 3/5 berarti x tambah 2 kali 3/5 sama dengan min 1. Berarti x sama dengan min 1 dikurang 6/5. Berarti di sini x-nya min 1 kali 5 adalah min 5. Berarti dapatnya seperti ini. Berarti min 11/5. Udah deh, masukin. Berarti di sini x min y sama dengan x-nya min 11/5 dikurangin y-nya 3/5. Berarti dapatnya x min y sama dengan min 14/5. Pindah ruas jadi tambah 14/5 sama dengan 0. Jawabannya B ya. Jadi kita tinggal cari titik yang dilaluinya. Dan kalau untuk tegak lurus dia tukeran aja angka-angkanya. Kebetulan di sini dua-duanya 1 ya. Terus yang 17. Katanya di sini nilai K. Nilai K
agar Kx min 3Y sama dengan 10 tegak lurus Y sama dengan 3X min 3. Oke, di sini dia negatif 3Y ya. Berarti kita tinggal ubah aja dulu ini ke bentuk yang sama. Berarti dapatnya 3X min Y sama dengan 3 ya. Y sama min 3 nya tukeran tempat aja. Berarti untuk yang tegak lurusnya itu adalah tukeran. Jadi di sininya X, di sininya 3Y. Berarti di sini yang asalnya negatif dia jadi positif. Tapi karena di sini pengennya dia negatif 3Y, ya udah kita tinggal kali negatif aja semuanya. Jadi min X min 3Y. Jadi kita akan dapat K-nya sama dengan min 1. Karena K itu yang di depan X gitu ya. Berarti kita akan peroleh jawabannya. Oke, kalau belum paham, pahami aja pelan-pelan ya. Pasti bisa. Explore sendiri gitu ya. Next, 2 garis 3X tambah PY sama dengan min 7 sama dengan 0 dan X min 2Y min 3 sama dengan 0 akan sejajar jika berarti ini kan harus dibikin jadi 3X tambah PY ya. Kalau dia sejajar berarti gradiennya harus sama. Kalau di sini dia positif. Enggak mungkin positif. Ini udah nih 3X, ini 1X, berarti tinggal kita kali 3 aja sebenarnya mah. Berarti kalau ini kita kali 3, dapatnya 3X min 6Y min 9. Tapi ini min 9 enggak berguna sih. Jadi udah, kita akan dapat P-nya adalah min 6. Jawabannya adalah E. Seperti itu. Karena kalau dia sejajar, maka gradiennya sama. Oke, tulisannya makin jelek ya. Yang penting paham lah. Paham kan? Bisa lah. Oke, next. Nomor 19. Diketahui 2 garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Lalu PX tambah QY tambah R sama dengan 0. Syarat berpotongan. Nah, kalau yang kita bahas kan sejajar sama tegak lurus. Kalau tegak lurus dia tuh berpotongan, tapi dia 90 derajat gitu. Tapi kalau di sini pengen berpotongan aja, artinya nama lain dari berpotongan dia itu tidak sejajar. Artinya M1 tidak sama dengan M2. Kalau di sini M1-nya berarti min A per B. Kalau di sini berarti dia min P per Q. Udah, berarti kita akan dapat min A per B tidak harus sama dengan min P per Q. Kita kaliin silang, negatifnya akan ilangin aja, berarti dapatnya AQ tidak sama dengan B kali P. Berarti di sini AQ dikurang BP tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau kita cek pola dalam soalnya, apa maksud dari AQ dikurang BP? Artinya ini kita tinggal kali silang. A dikali Q dikurang B kali P. Itu gak boleh 0. Artinya kalau dalam matriks ini determinannya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau dia determinannya sama dengan 0, maka garisnya sejajar. Dan kalau sejajar, dia itu nggak punya solusi gitu ya. Kenapa nggak punya solusi? Ya karena mereka nggak pernah bertemu di titik yang sama gitu. Sedangkan solusi dalam persamaan linear itu adalah titik potong. Seperti itu ya. Oke. Jadi syarat biar dia punya solusi adalah determinannya tidak sama dengan 0 alias AQ dikurang BP tidak sama dengan 0. Ya itu mah add-on aja ya, karena kayaknya nggak mungkin muncul deh di UTBK tentang teori kayak gitu. Tapi kalaupun muncul, insya Allah udah tahu ya sekarang. Di sini kita ketahui min 4x tambah by tambah 5 sama dengan 0 dan bx min y min 3 sama dengan 0. Nilai B yang tidak mungkin sehingga dua garis tersebut berpotongan. Apa maksud soalnya nilai B yang tidak mungkin sehingga dua garis tersebut berpotongan? Artinya nilai B yang tidak mungkin sehingga dua garis tersebut berpotongan. Sejajar gak sih? Jadi kalau dia berpotongan, dia itu tidak sejajar. Tapi karena di sini dicari yang tidak mungkin, berarti kita cari yang sejajar.
tadi rumus dari yang atas, berarti ini harus dia itu sejajar, berarti dia harus sama dengan 0 ya. Aki dikurang BP sama dengan 0. Udah, min 4 kali min 1 adalah, nanti dikurang sama B kali B. Berarti kita akan dapat 4 min B kuadrat sama dengan 0. Berarti di sini 4 sama dengan B kuadrat. Berarti B-nya plus minus 2. Nggak ada ya? Bentar. Oke, jadi ternyata udah betul. Jawabannya adalah positif 2 atau negatif 2. Jadi di sini yang salah kunjaunya. Jadi di sini harusnya dia jawabannya D. Kok D sih? B. Salah ketik juga tuh. Jadi oke. Itu jawabannya. Semoga bisa dipahami untuk trik-trik cepatnya, terutama yang gradiennya sama yang gambar. Bagaimana cara kita membuat persamaan garis dari gambar grafiknya yang ada. Karena ini kemungkinan besar ada gitu ya di UTBK, terutama di PK. Oke, nanti kalau masih ada yang masih bingung, tanyain aja. Sekian, kita cukupkan. Bye.